yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan jiwa yang diperintahkan oleh Musa. Makanya Yesus mengusir orang-orang Kristen di dalam Matius 7. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Perjanjian yang diberikan kepada Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pengakuan saudara. Anda mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Memang, saya pun aku itu. Kristen adalah pengikut Kristus. Tapi Kristus yang bukan manusia. Mana Kristus yang bukan manusia itu? Baca Galatia 2 ayat 1 nomor 12. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria. Tetapi aku menerima dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus ini adalah yang datang kepada Paulus. Bukan anak manusia. Tetapi ada Kristus baru yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Berarti bukan anaknya Maria. Anaknya Maria itu manusia. Sedangkan yang diterima Paulus ajarannya bukan dari manusia. Yesus mengaku manusia. Kemana-mana Yesus mengaku manusia. Bahkan duduk di samping kanan Tuhan itu sebagai manusia. Turun untuk yang kedua kalinya juga sebagai anak manusia. Sedangkan Paulus menerima ajarannya, ajaran Kristennya bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Tetapi dari Kristus yang mengaku Yesus. Ingat, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Ingat, Paulus menerimanya bukan dari manusia, tapi dari makhluk yang mengaku Yesus. Siapa dia ini? Dari sanalah asalnya agama Kristen. Kemudian, Anda mengatakan domba di luar kandang. Anda domba Israel. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba Bani Yakub. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 12. Tuhan berkata, aku membuat Bani Yakub 3/4, kemudian aku hembuskan kepada seluruh penjuru mata angin. Artinya, Bani Israel itu bukan cuma ada di Aule. Maksudnya Aule itu apa? Bukan hanya ada halaman Yerusalem. Tetapi Bani Yakub ada juga di luar Aule, di luar Bani Israel, di luar Yerusalem. Siapa mereka? Mereka yang sudah keluar tinggal di bangsa-bangsa asing. Kepada mereka lah kemudian Yesus diutus. Makanya dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tetapi pergilah kepada Bani Israel. Tetapi pergilah kepada murid-muridku yaitu dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jadi ketika Yesus mengatakan di Yohanes 10 nomor 16 itu, masih ada lagi domba-dombaku yang harus kugembalakan di luar dari Aule, di luar dari Yerusalem, halaman Yerusalem ini. Yang dimaksud domba di situ bukan kita orang Indonesia. Yang dimaksud domba di luar Aule, di luar Yerusalem adalah Bani Yakub yang sudah dihembuskan oleh Tuhan keluar dari kota Yerusalem. Yang ketiga, yang terakhir, barang siapa yang percaya. Nah, tadi kan saya sudah mengatakan, ketika di dalam kitab saudara dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya memperoleh hidup. Nah, ketika Yesus mengucapkan ucapan-ucapannya. Simpulnya di mana? Coba Mbak Ted. Lihat di dalam Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Segala firman, segala ucapan, segala perkataan yang Tuhan, yang Bapa berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini bukan Kristen, tapi muridnya Bani Israel. Kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Iya. Salam buat Bang Zuma, buat Ustadz Alif. Dengan betul dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridku. Mereka muridku setelah menerima segala firman yang Tuhan berikan kepadaku, telah kuajarkan kepada mereka. Nah, firman yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu, semuanya telah disampaikan sebelum terangkat ke langit.
Berarti ucapan-ucapan Paulus, ucapan Lukas, ucapan Markus itu bukan firman dari Yesus yang datang di Pulau Patmos. Akulah Yesus yang kau aniaya. Yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus. Karena Yesus tidak ada lagi firman. Segalanya telah disampaikan Yesus sebelum terangkat ke langit. Itu pasti itu. Nah, setelah firman-firman ini diambil oleh pengikutnya, muridnya, yang nanti dianiaya oleh Paulus, murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Yesus itu adalah Rasulullah. Lalu kalau semua firman sudah diterima, sudah disuapin Yesus kepada muridnya, ternyata endingnya muridnya hanya percaya Yesus adalah Rasulullah. Lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dari mana? Dari mana? Dari makhluk yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah dia. Tapi itu bukan anak Maria. Itu adalah makhluk penyesat yang mengaku namanya Yesus. Segala firman telah Yesus sampaikan. Lalu buat apa lagi dia datang kepada Paulus? Lalu buat apa lagi dia datang ke Ananias? Lalu buat apa lagi dia datang kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos? Bukankah firman semuanya telah disampaikan? Dan di antara seluruh firman itu, Yesus berkata, waspadalah iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Makanya murid-murid Yesus tak ada menjadi Kristen. Yang menjadi Kristen itu orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia. Yudaism tidak mau menjadi pengikut Yesus, pengikut Paulus. Kenapa? Karena yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Adalah makhluk halus yang datang kepada Yesus itu, yang datang kepada Paulus. Makanya agama Paulus dengan agama ajaran Yesus itu berbeda. Mengasihi itu Tuhan, mentaati hukum Taurat. Sekarang begini, 1 menit paling lama. Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Apa kata Tuhan di sana kepada Bani Israel? Aku akan mengadakan perjanjian baru. Coba, saya ulang. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Bukan sama seperti perjanjian yang telah kuadakan kepada nenek moyangmu ketika aku membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjian yang akan aku lakukan itu adalah aku akan menanamkan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itulah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Apa itu? Hukum Taurat. Makanya Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat yang paling hina. Nah, kemudian Yesus juga mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, berarti dia tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, itu kata Yesus tuh. Karena kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat, perjanjian baru. Tapi oleh Kristen, perjanjian baru Tuhan dirubah menjadi perjanjian lama demi untuk mengangkat harkat martabat surat-surat Paulus dan kawan-kawannya. Perjanjian baru Tuhan Elohim kepada Bani Israel dijadikan sebagai perjanjian lama demi untuk mengangkat buku-buku yang mereka loloskan pada saat konsili-konsili dan pengkanonan. Dianggaplah itu perjanjian baru dan perjanjian lama dipensiunkan. Meskipun masih dibawa-bawa sebagai apa? Sebagai tameng. Sebagai bahwa mereka ini berasal dari Bani Israel padahal kagak. Itu dia. Jadi sekali lagi, perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel adalah hukum Taurat. Perjanjian lama itu mereka adalah ketika dikeluarkan dari dikeluarkan dari penjajahan Mesir, Firaun. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Kristen muncul mengatakan firman Tuhan itu adalah sudah usang, enggak lagi berlaku, yang berlaku sekarang yang baru. Inilah yang dinubuatkan Yesus dalam Matius 24 nomor 15 bahwasanya apabila engkau melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Maksudnya ada pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Tempat kudus itu apa? Kedudukan yang suci. Apa kedudukan suci itu? Rasul. Padahal yang duduk sebagai rasul di situ adalah pembinasa keji sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Daniel 7:25 yang dinubuatkan di situ adalah pembinasa keji yang
membantah perkataan Sang Yang Maha Tinggi dan merubah hukum-hukum Tuhan yang Sang Maha Tinggi. Siapa dia? Ya itu tadi, perjanjian baru diputar menjadi perjanjian lama. Perjanjian baru, perkataan-perkataan mereka sendiri yang kemudian pengikutnya anggap itu adalah firman Tuhan. Apa yang terjadi? Yesus asli ketika bertemu dengan penyembah-penyembah Yesus palsu, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Karena Yesus palsunya enggak menampakkan diri. Yesus palsunya itu adalah makhluk roh, enggak menampakkan diri. Si Kristen mencari yang tidak menampakkan di mana Yesus ini, mana? Tak ada menampakkan diri. Yang nampak hanya Yesus anak Maria. Datanglah mereka. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu. Apa kata Yesus? Apa? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kaget Kristennya loh. Bukankah kami bernubuat loh, bermukjizat loh, sampai pada level tinggi mengusir setan loh pakai namamu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa kata Yesus? Hei, aku datang ke tengah-tengah Bani Israel untuk agar Bani Israel melakukan kehendak Bapakku. Lu siapa pada? Lu siapa? Lu siapa? Aku tidak mengenal kalian. Ternyata selama ini yang dikenal, yang mereka kenal Yesus Kristus, Tuhan Yesus, itu bukan anak Maria. Tapi Yesus yang makhluk roh yang datang kepada Paulus yang kemudian orang Kristen sembah hari ini. Mohon maaf, ini data di Bible. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Oh berarti penyesat itu memakai namaku. Namaku Yesus. Berarti penyesatnya bernama Yesus. Yang datang kepada Paulus, makhluk roh. Yesus datang untuk kedua kalinya dalam bentuk roh? Enggak. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7, benar yang engkau katakan adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah roh kebenaran, yaitu penghibur. Tetapi yang datang kepada Paulus adalah makhluk halus yang ngaku Yesus. Bukan Roh Kudus, bukan Sang Penghibur, bukan roh kebenaran, tetapi makhluk halus. Makanya diajarkan di Kristen menyembah roh. Tuhan itu roh. Padahal yang datang kepada Paulus itulah roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi adalah pencipta roh. Roh itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, saya kira seperti itu, Mbak Ted. Maaf kepanjangan ya. Ini hanya edukasi aja. Mau dipercaya silakan, tidak dipercaya juga nggak apa-apa. Silakan. Iya, betul. Di Yeremia itu ya, Yeremia kalau kita baca pasal 31 itu ada sampai 40 ayat. Jadi yang dimaksud perjanjian baru di sini adalah kalau pada perjanjian lama itu ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dirajam. Nah, perjanjian baru dikatakan dia akan mengajar langsung, dia menjadi manusia penuh dengan kasih sayang. Nah, jadi wujud Yesus itulah perjanjian baru. Dan di situ dikatakan di ayat yang ke-15, ketika perjanjian itu datang, ketika Yesus ya datang, Rahel menangis, sampai dimasukkan juga ayatnya, Bang. Jadi artinya perjanjian lama itu pada zaman nenek moyang orang Yahudi, hukum-hukum Taurat ya, di situ kalau misalkan yang jahat, ada hukum yang jahat juga. Tetapi ketika perjanjian baru yang merujuk kepada kedatangan Yesus, ya ajarannya yang penuh dengan kasih sayang, itu perjanjian baru itu seperti itu maksudnya. Perjanjian baru bukan seperti masa-masa sebelumnya. Dan masa sebelumnya itu hidup bangsa Israel dan sekitarnya sudah membelakangi Tuhan, udah hidupnya enggak benar, sudah kacau balau. Para imam pun tidak memimpin jemaatnya dengan baik, malah mereka menginjak-injak umatnya. Jadi
tidak ada welas asih di sana pada masa perjanjian lama itu. Jadi Tuhan menjanjikan perjanjian yang baru, yaitu dengan dia menggembalakan langsung umatnya, mengajari langsung. Maka Yesus dikatakan juga gembala yang agung, guru yang baik dan mengajar. Di sini memang logika berpikir kita kok bisa ya? Ya karena dia Tuhan, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu maka dia bisa menjadi manusia di dalam diri Yesus. Begitu. Itulah yang dikatakan iman yang transenden, yang melampaui akal manusia. Bukan tidak masuk akal, masuk akal ketika kita mempercayai Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa berbuat apa saja. Transendennya kok bisa ya? Ya karena dia Tuhan. Kalau manusia nggak bisa kita jadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa berbuat apa saja sekehendaknya. Kalau di Muslim kun fayakun, Tuhan mau apa jadi. Seperti dia menciptakan jadilah terang, maka jadi terang. Itulah perjanjian baru itulah letaknya di situ, Bang. Oke, saya tanggapi boleh? Boleh, silakan, Bang. Yang pertama terkait dengan Tuhan menjadi manusia. Ini konsep paganisme. Tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Nggak ada nabi yang mengajarkan itu, termasuk Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan menjadi manusia, yang berhak mengatakan itu Yesus. Kalau Yesus bisu, yang berhak mengatakan itu mamanya, ibunya. Kalau mamanya pun bisu, yang berhak mengatakan itu adalah saudara sekandungnya. Kalau sekandungnya pun bisu, maka yang berhak mengatakan itu adalah ayah tirinya. Tapi tidak ada narasi-narasi itu. Itu yang pertama. Kemudian, kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini mampu menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan, yaitu manusia, maka Tuhan jauh lebih berkuasa menciptakan Tuhan yang kembar dengan dirinya. Ayo. Tuhan menciptakan, Tuhan membuat dirinya menjadi manusia. Berarti Tuhan kalau dari segi ini kita bisa menelaah, berarti Tuhan lebih mampu menciptakan Tuhan yang kembar dengan dirinya. Jangan turun derajat, tapi kembar. Tapi apakah itu mungkin? Tuhan menciptakan dirinya menjadi kembar? Tidak bisa. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diadakan setelah Tuhan, mau dia Tuhan disebutnya, mau dia pencipta disebutnya, mau dia segala-galanya disebutkan Alfa dan Omega atau apapun itu, tapi dia ada setelah yang menciptakan, maka kedudukannya tetap aja ciptaan. Tidak layak dituhankan. Itu esa, absolut, tunggal, nggak boleh ada yang lebih. Nah, Yesus, bagaimana mungkin dia adalah Tuhan? Setara dengan Tuhan saja gagah. Dia adalah makhluk, dia manusia. Sedangkan Tuhan mustahil tidak kuasa. Yang disebut Maha Kuasa bukan kuasa. Yesus kemudian berkuasa, betul. Berkuasa kemudian membimbing murid-muridnya, berkuasa melumpuhkan air, berkuasa kemudian melumpuhkan penyakit buta, orang buta kemudian melihat, orang berkuasa dia, tapi dia tidak maha kuasa. Kenapa dia tidak maha kuasa? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi perantara, yang dibekali dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jelas kok. Jadi bukan Tuhan jadi manusia. Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Yesus. Lalu Tuhan yang berkuasa menciptakan hambanya, ciptaannya tanpa ayah,
dibekali dengan mukjizat. Karena Yesus ini bukan manusia biasa. Yesus ini adalah juru kepada Tuhan. Maka dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Makanya murid-muridnya mengenal Yesus hanya sebagai utusan. Kristen muncul belakangan menganggap Yesus Tuhan. Kenapa? Itu tadi yang dianggap Tuhan itu adalah makhluk yang datang kepada Paulus, bukan yang datang kepada Bani Israel. Itu satu. Yang kedua, tadi kasih kepada Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Mbak Ted kemudian mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan seterusnya, nyawa ganti nyawa. Itu betul. Lalu kemudian melalui ajaran Yesus yang datang kepada Paulus, Mbak Ted mengatakan itu sudah tak berlaku lagi. Yang berlaku itu adalah kasih. Lagi-lagi bertentangan dengan ajaran Yesus yang asli. Coba Anda baca dalam Matius 5. Kalau di dalam hukum Taurat tentang berzina, apa kata Yesus? Jangankan berzina, sekarang ini aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Malah semakin keras. Maka Yesus mengatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Adalah lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jikalau satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Yesus lebih parah lagi. Kalau kau lihat perempuan dan kau mengingini perempuan itu dalam hatimu padahal dia bukan istrimu, cungkil matamu. Kata Yesus, cungkil. Jika kau tanganmu menghendaki mengambil barang orang lain padahal itu bukan punyamu, maka penggal. Itu kata Yesus. Jadi tak akan pernah kemudian orang Kristen itu benar melawan Yesus. Yesus selalu menang. Meskipun orang Kristen ingin memadamkan cahaya ajaran Yesus, tidak bisa, coy. Tidak bisa. Karena kami ada Islam yang akan mensucikan Yesus dari pitnahan-pitnahan orang-orang kafir terhadap dirinya. Yang Anda ajarkan itu ajaran Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan yang benar adalah Yesus yang manusia ini. Ajaran Yesus yang manusia ini mengharamkan pembatalan hukum Taurat. Cungkil matamu jika matamu menyesatkan. Penggal jarimu, tanganmu, jika tanganmu menyesatkan. Adalah lebih baik kamu kehilangan satu anggota tubuhmu daripada utuh tetapi dilemparkan ke dalam api neraka. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Tapi lagi-lagi orang Kristen mengikuti kata Paulus. Apa kata Paulus? Marilah kita meninggalkan aturan-aturan lama. Di dalam Kolose 2, wah lebih parah lagi itu. Kalau di Kolose 2, Paulus itu wah menang kali dia. Dia menang semenang-menangnya. Dia butahkan semua orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Habis itu dia poles. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia, lebih dari dirimu. Itu ajaran-ajaran ini yang diambil kemudian. Padahal ajaran mengasihi itu adalah implementasi dari cakupan dan rangkuman daripada hukum Taurat. Kepada dua hukum inilah kemudian termaktub segala hukum Taurat, kata Yesus. Nah, sementara Paulus mengatakan apa? Dengan matinya Yesus, hukum Taurat sudah dibatalkan beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, ajaran kasih dibatalin. Ya, tapi lagi-lagi saya kembalikan kepada Mbak Ted. Silakan Anda percaya iman Anda, tapi satu hal yang perlu dipahami bahwa Yesus mengatakan dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis aja nih yang membaptis Yesus, kesaksiannya kalah dari kesaksian Yesus, bagaimana dengan kesaksian Kristen? Lah kesaksian Yohanes Pembaptis itu jauh lebih hebat. Tapi Yesus mengatakan, oh lebih hebat kesaksianku bung. Apa itu? Segala pekerjaan yang aku lakukan, bermujizat, bernubuat, bangkitkan orang mati, orang lumpuh kubuat berjalan, orang buta kulit melihat. Semua itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus, dirinya adalah utusan Bapa.
Kesaksian Yesus seirama dengan kesaksian umat Islam. Dia adalah Rasulullah. Kesaksian Yesus tentang Yesus, kesaksian dirinya tentang dirinya, kesaksian daripada Yesusnya sendiri. Dia itu adalah Rasulullah. Jadi kalau kesaksian Mbak Ted, kesaksian bapak-bapak gereja, kesaksian kemudian Paulus, kesaksian pastor, kesaksian jemaat-jemaat Kristen, cemen, gak dianggap. Lah Yohanes Pembaptis aja apa dibilang? Aku punya kesaksian yang jauh lebih hebat, yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Aku utusan Tuhan. Hebat kan Yesus itu? Nah kalau Kristen datang, engkau adalah Tuhan itu sendiri. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada saat nanti manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah di dunia ini selain daripada aku, kata Allah, yang disembahnya itu justru akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada selain daripada aku, yaitu yang mereka sembah, akan menjadi diingkari oleh mereka. Semuanya itu akan diingkari. Terbukti Matius 7 tadi. Bukankah kami menuhankanmu? Bukankah kami bernubuat untuk namamu? Bukankah kami? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Makanya Allah bertanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas, kamu kesini, kau nabiku kan, ya Rob, kamu mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku. Oh, tidak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah ya Tuhanku, tidak patut aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan oleh Bapakku, oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jelas kok itu. Tapi muncul kemudian Kristen menggabungkan antara Nabi Yesus dengan makhluk Yesus. Roh, makhluk yang bernama Yesus, yang berbentuk roh, yang datang kepada Paulus. Digabungkan menjadi satu. Sehingga apa? Yesus kadang 100% Tuhan, Yesus kadang 100% manusia. Padahal dua oknum ini berbeda. Yang manusia ini murni yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yang Tuhan ini murni yang datang kepada Paulus. Kalian gabungkan menjadi satu. Makanya kalian itu kadang, oh Yesus itu memang pada saat dia mati itu kan kemanusiaannya. Keilahiannya itu ya beda lagi. Keilahian itu ada di Paulus. Contoh, di Kolose 2:9. Di dalam tubuh Yesus kepenuhan secara jasmani keilahian. Tuh. Jadi, menurut Paulus, kakinya Yesus, tangannya Yesus, matanya Yesus, semua jasadnya Yesus itu adalah ilahi. Menurut Yesus, dia adalah manusia. Menurut Paulus, Yesus itu adalah ilahi. Nah, sekarang Kristen mengikuti siapa? Paulus. Maka Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus, yang menganggap tubuhnya Yesus adalah ilahi. Sedangkan Yesus, dia mengatakan dirinya manusia. Saya kira begitu Mbak Ted. Mungkin itu terakhir dari saya. Kalau teman-teman Muslim mau menanggapi silakan. Silakan Mbak. Oke, saya tanggapi dulu ya, Bang. Ya, Saya juga ngantuk nih, mau tidur. Baik, menarik ya tadi. Mengapa Tuhan itu mau menyatakan dirinya menjadi manusia? Itu yang aku tangkap dari semua statement Bang Zuma ya. Ketika Yusuf ragu untuk mengambil Maria menjadi istrinya, malaikat Gabriel atau Jibril itu mengatakan jangan takut mengambil Maria sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Lalu di Lukas 2 ayat yang ke-11, malaikat Jibril juga atau Gabriel yang mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita rangkai dengan tadi Abang Juma sempat juga mengatakan Yesus dari Roh Kudus. Betul. Dan Allah itu adalah roh. Saya bacakan beberapa ayat ya. Di Yohanes berapa tadi ya? 4:24. Bukan Bang, Yohanes 4 yang Yesus adalah roh yang
yang dikatakan dia sendiri Allah adalah roh. Baik, demikian. Yohanes 4 ayatnya yang 19 ini pembicaraan antar perempuan yang ada di sumur, yang dia pun mempunyai suami 5 orang dan bahkan suaminya saat itu pun bukanlah suaminya, dan perempuan itu sangat terheran-heran dan kagum. Lalu dia pun memanggil Yesus Tuhan. Sebelumnya dia tidak memanggil Yesus Tuhan. Ayat yang 19 dimulai ayat yang 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini yang perlu kita sadari, bahwa Allah itu adalah roh. Sekarang kita boleh berpikir masing-masing, roh itu seperti apa ya, cara kerjanya seperti apa ya untuk memenuhi hati manusia. Nah, ini baik PR aja masing-masing ya untuk direnungkan. Tapi saya mohon maaf sebelumnya bila tidak berkenan apa yang sampaikan, saya bilang PR atau kita renungkan begitu, karena saya pun nggak paham banget tentang Al-Quran ya, mohon maaf sebelumnya ya. Ini saya mengatakan PR, saya menyoroti dari perspektif yang saya ketahui begitu. Yang saya tahu bahwa Allah is a zat. Nah, itu saya tidak tahu ya. Itu yang saya tahu di mungkin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Bang Zuma. Thank you Bang. God bless you Bang. God bless you. Terima kasih. Oke Bang. Ya. Dulu Ted. Bentar dulu Ted, aku mau ngomong bentar lu. Ya. Ted. Iya Bang, Allah silakan Bang. Silakan Bang. Allah itu sembahannya umat Islam. Iya tahu. Ntar dengerin dulu Ted. Terus LAI pinjem dijadiin roh, kan kurang ajar terjemahan itu. Kalau mau Tuhanmu roh, bilang aja Theos itu roh. Siapa kek nama Tuhanmu, ganti gitu loh. Jangan nama Tuhannya umat Islam ya. Lain kali gitu loh. Kasih tahu tuh LAI itu yang suka tepo-tepo tuh. Nista itu. Karena Allah itu menciptakan roh. Allah itu menciptakan roh untuk kehidupan manusia. Di Babylon juga ada kok. Zakaria ya 12 nomor 1. Ya. Tapi kalau Tuhan roh nggak apa-apa. Yang datang kepada Paulus, ya nggak apa-apa kalau Anda mau menuhankan roh. Seperti yang mana roh melayang-layang di atas permukaan air. Ya nggak apa-apa, Tuhan mau melayang-layang lah apalah. Tapi jangan bawa-bawa nama Tuhan kami kan gitu. Lain kali ya kita ya. Bang Handi, Bang Handi, excuse me, gini loh Bang, Allah itu kan akar katanya dari bahasa Arab. Ya kan? Terus Bible-mu bahasa apa? Bahasa Indonesia, tapi kan enggak, akar katanya, aslinya Bible bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ibrani ada nggak akar kata Allah di sana? Itu kan sudah di translator Bang. Iya kan. Nggak usah translator yang bener aja kan. Saya bilang LAI itu kan penipu. Karena warisan dari Belanda penipu kan gitu. Jangan suka nipu-nipu lah. Satu ya. Terus perjanjian baru Yunani kan Theos. Theos itu dewa. Oke. Jadi tidak ada akar kata Allah itu di dalam Bible, yang ada hanya di Al-Quran. Itu sembahannya umat Islam. Bahaya loh kalau umat Islam marah nanti. Nanti dikepung.
Nanti dibilang tidak toleran lagi. Jadi cukuplah satu-satu kita ajarin di sini. Jangan beli bukunya lagi lah itu, kalau dibohongin lah itu. Rusak imanmu loh. Atau orang kau menyembah roh. Sebagaimana dari Yunani menyembah roh, penyembah roh semua kan gitu ya. Tapi jangan bawa Tuhan kami gitu loh. Tuhan kami bukan roh tapi pencipta roh. Oke, jelas di sini ya. Iya. Ya, yang terakhir nih. Saya kan pendengar yang baik. Bisa nggak sih Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Tuhan menjadi manusia, Tuhan ini berhenti menjadi Tuhan nggak? Enggak. Tetap Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia. Berarti sudah menjadi manusia. Manusia ini Tuhan nggak? Manusia itu bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu berhenti menjadi Tuhan, dia jadi manusia dia. Enggak. Ini pelajaran anak SD loh. Pelajaran anak SD ini, Ted. Bang. Ayo nah. Bang, Allah itu kan roh, God is Holy Spirit. Mulai lagi Allah itu roh. God is Holy Spirit. Iya udah arti. Jadinya roh ini sudah menjadi manusia toh. Tuhanmu yang roh ini menjadi manusia. Atau dirubah kata-katanya. Roh Tuhanmu ini ikut ke dalam diri manusia. Diganti bagaimana? Gini. Gimana? Jadi gini Bang. Allah menciptakan God. Allah lagi. Tuhan. Teos. Bang Andi, Iya. ada kata ini. Silakan Ada kata Allah di dalam Allah di dalam bahasa Ibrani. Sumpah serapah. Boleh dibaca di dalam Yosua 24 nomor 26. Di situ ada kata Allah. Tapi bukan alif, tapi ayin. Kalau kita ain. Jadi harusnya kalau mau mengambil kata Allah bukan dari Al-Quran, menyebutnya Allah. Itu dalam bahasa Ibrani. Artinya pohon. Iya. Dia punya Latin A-L-L-A-H. Betul itu. Yosua 24 nomor 26. Tapi artinya dalam bahasa Indonesia pohon. Kalau tidak mengambil dari Al-Quran, berarti ambil dari Ibrani, ada kata Allah itu. Ada kata Allah. Tidak ada, Tadi Bang. Yosua berapa Bang? Yosua 24 nomor 26. Silakan kita buka. Ada nggak yang bisa buka ini? Kamera. Silakan. Di original teksnya itu kayaknya. Iya, Yosua 24 Bang, ayat berapa Bang? 26. 26. Ada Alkitab depan saya Bang. Iya. Yosua 24 ayat yang ke-26. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Ya. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Ya. Berarti Pohon di situ bahasa Ibraninya apa? ini bahasa Inggris Bang. Di sebelahnya bahasa Inggris. Bahasa Ibrani. Ada yang bisa buka kamera Ibrani? Tertulis apa di situ? Allah. Nanti coba dilihat. Yosua ya, 26 ya. Coba Bang Handi, bisa buka kamera Bang Handi? Oh, bisa kayaknya nih. Coba. Ya, mohon kita tunggu Mbak Ted ya, bentar ya. Iya, iya Bang. Yang gue buka sarapan pagi aja ya, punya Nyai Retawa aja ya, nggak apa-apa ya. Sama aja. Di Alkitab Sabda, paralel. Ini Supaya aja kita deh, bisa. Pak. Langsung kebaca tuh itu tuh. Ini nah. Ini nah. Ini kan Yosua 24 26 ya? Benar ya? Iya, iya, betul. Yang mana itu Bang? Coba apa bacanya? Enggak kebaca dengan saya Bang, kalau begitu. Jauh sekali saya ini. Taruh dulu ya. Aduh, casnya jauh lagi. Kalau gue lepas casnya dulu. Enggak bisa di Alkitab paralel. Coba ini. Ustaz Alip. Kalau Ustaz. Sorry. Aku Ustaz Alip tadi lah. udah perangkat.
Berat ya, HP saya berat. Nah, Coba dek. Di sini ya. Iya. Ini Wayiftaf. Yehosh ini kan 26. 26 ya. 26. Di sini gimana bacanya nih? Ini Iya, yang saya tahu makanya di aku sini. minta. Makanya aku minta tadi yang ini nih. paralel. Kalau aku baca Yang Latinnya aja, Bang, yang Iya. Latin. Kenapa aku Yehoshia sebut diri ya? et hadabarim haele. Bukan itu, bukan buka dari ini. Oke. Bentar. Paralel aja ya. Soalnya saya mau menunjukkan bentar, aku- Latinnya gitu loh. Aku buka dulu gitu. Yosua 24, 26. 24 26. bener itu Hale. Hadefarim Iya. Hale. Bener ya Bang Juma? Dan itu Hale ya? Iya. masih ejaan tapi Iya, ya makanya di Alkitab Sabda Paralel. Karena saya ingin menunjukkan Latinnya, Dinda. siap. Kan orang Oke. Kristen kita ini kan cuman paralel, apa? Terjemahan Latin, bukan bahasa Ibrani. Di ini gimana? Ini nih. Pohon. Klik, Pohon besar. klik, diklik. Kita buka ya. Apa itu? Tuh, Ini. Allah kan? Tapi di sini Ayin. pakai ayin. Bukan Pakai koma alef. Berarti Yesus anak pohon. Ya, kan itu konsekuensinya menggunakan kata Allah itu kan. Bang Juma ilmunya sampai di situ ya, gua nggak nyampe loh. Aduh. Tentu saudara pohon. Kristen tidak mau Yesus disebut anak pohon kan? Maka larinya kemana? Ke Tuhannya umat Islam. Satu-satunya itu. Endung ya di situ ya. Iya. Enggak, itu karena kesalahan terjemahan aja, Bang. Bukan. Iya. Ini sudah betul ini. Udah benar ini. Iya, Yosua itu salah terjemah. Mestinya di sini hukum pohon. Ya Bang Juma ya. Kita hukum pohon. Bukan. Ini kan dia pakai H ini biasanya itu kan Oh, Bang, menuju cuma kepada lagi pohon tertentu. Kalau kita itu kayak pakai alnya gitu kan. Nah, cuma di sini pakai ayin, makanya bahasa Inggrisnya kan H Allah gitu. Kayak gitu Iya. loh. Nggak kan gini. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum. Hukum apa? Hukum Allah, Elohim. koma. Hukum Elohim. Lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon, di bawah Allah, kan gitu. Pakai ayin jadi di bawah Ayin. Allah gitu. Ya, bukan. Makanya mungkin dari sana saudara Kristen mengambil data sehingga menyebutnya Allah, ya kan? Nah, kalau menyebutnya sebagai Allah, berarti larinya ke pohon. Yesus anak Allah, Yesus anak pohon. Bahaya ini. Yesus menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum. Hukum Elohim. Lalu ia mengambil batu ini. yang besar. Ada Kira-kira pohonnya. Ini ada pohonnya. bersinergi Bener nggak nih. Ini pohon. No. Nah, Enggak, Bang Juma, bersinergi nggak sih antara kalimat pertama dengan kalimat kedua? Pohon, itu no. Pohon, no. relasinya, Pohon hubungannya kan gimana gitu ciptaan, loh, Bang. Yosua menuliskan sebuah buku, semuanya itu di dalam kitab hukum Elohim. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang bermasalah, nggak ada masalah memang.
Cuman yang kita tarik ini kan akarnya dipermasalahkan Bang Handi. Ini tadi Mbak Ted selalu membawa nama Allah. Loh. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau Mbak Ted tidak larinya ke Tuhannya umat Islam, ya berarti larinya ke pohon yang ada di dalam bahasa Ibrani. Oh, itu maksudnya. Iya. Iyalah, iya. Kan tadi ngakunya Baru nyambung, Bang, baru nyambung. original teksnya kan bahasa Ibrani katanya. Nah kalau Ibrani panggilan Allah itu berarti larinya ke pohon. Yesus anak Allah, Yesus anak pohon, kan gitu. Makanya kami umat Islam memohon dengan hormat kepada saudara Kristen jangan menggunakan kata Allah. Karena kalau larinya Allah itu larinya ke Islam, berarti Tuhannya umat Islam. Kalau dia larinya ke Ibrani berarti itu anak pohon. Kalau ke Ibrani ya, Bang, masa sih anak pohon? Belum lagi Banyuma Estetenias, dengar dulu diam. Belum lagi Estetenias mengatakan Allah itu ular naga. Nah, jadi kalau ikuti Estetenias pakai itu berarti Yesus anak ular, waduh parah deh Estetenias itu. Parah itu Estetenias itu. Kita PLT ya, Diam dulu Kak Waryanto. Ntar dulu Waryanto. Nah, Anda mau ikuti Estetenias atau mau ikut mana nih, Ted? Ikut Tuhan lah, Bang. Iya. Gitu. Begitu aja sih tambahan dari saya. Silakan teman-teman. Jadi lanjut lagi ya, Ted. Jadi Tuhan itu nggak boleh berhenti menjadi Tuhan. Kalau dia menjadi manusia, berarti dia menjadi manusia berhenti menjadi Tuhan. Kecuali diganti Tuhan yang berbentuk roh ini, Tuhanmu yang roh ini gitu, masuk ke dalam diri manusia. Ikut ke bumi, meninggalkan surga, masuk ke dalam diri bayinya Yesus melalui rahim Maria. Jadi di dalam rahim Maria itu ada Tuhanmu, ikut bersama janin, dilahirkan oleh Maria. Nah, bayi ini tubuhnya manusia, rohnya Tuhan, tapi surga kosong. Bagaimana, Ted? Ya, apa susahnya Tuhan menyatakan dirinya menjadi manusia, Bang? Dia Bukan menjadi manusia, masuk ke dalam diri manusia. Iya, di dalam dikandung oleh Maria, oleh Roh Kudus. Allah itu Roh Kudus. Tuh Allah lagi, pohon itu. Aduh, aku udah nyaman dengan kata Allah. Nyaman. Udah nyaman dengan kata Allah banget, mau gimana lagi. Jadi aku pun ditegur sama temen juga kalau lagi ibadah jangan pakai Allah. Itu Nah, udah itu. sesama Kristen itu, Bang. Tapi aku udah nyaman, nggak Ya, bisa kalau lagi. kalau mau lebih nyaman lagi, ikrar aja syahadat, lebih nyaman itu. Bentar, Bang. Dia mulai mensyahadatkan orang. Ntar dulu, Bang. Saya selesai dulu sama Ted ya. Jadi roh Tuhanmu satu sih ya? Satu apa dua apa tiga? Roh Tuhan. Roh yang kau sembah. 1, 2, 3. Esa satu ya. Nah, berarti kalau roh Tuhanmu turun ke bumi, masuk ke dalam diri Yesus, berarti menurut kamu surga atau yang jaga alam semesta itu berada di bumi, betul? Di bumi dan di surga ada tetap. Loh, kan cuma satu dia turun ke bumi. Nah, disinilah Allah itu kan nggak kayak kita, Bang. Kayak Abang Handi misalnya udah ada di mana di rumah Abang, mana Abang bisa lagi di tempat lain. Oh, jadi memanjang itu ya? Itu roh memanjang dari surga masuk ke dalam, memanjang gitu, menjulur ya, menjulur. Ibaratnya seperti cahaya, Bang. Seperti cahaya kayak gitu. Ibaratnya cahaya matahari satu, tapi bisa menerangi seluruh bumi ini, bulan, bintang, semuanya. Tapi matahari nggak masuk ke dalam diri manusia. Betul. Nah, sekarang yang menciptakan Maria itu menurut kamu siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah lagi, Tuhan pohon. Masa pohon ya ciptain Maria gimana sih? Terus siapa lagi? Ya itu Tuhan Allah. Ya Yesus lah, lo ya kan Tuhan Yesus gitu loh. Yesus namanya, Bang. Ya udah, arti Yesus, Tuhan Yesusmu yang menciptakan Maria kan gitu. Iya. Ya, kemudian Tuhan Yesusmu ini yang menciptakan Maria, masuk ke dalam kandungan Maria, istirahat 9 bulan kan begitu?
Enggak istirahat dia sebagai Terus ngapain dalam kandungan? Terus ngapain dalam kandungan 9 bulan? itu kuasanya itu Bang, kuasanya yang Apa sih kuasa orang dalam kandungan kok nggak bisa ngapa-ngapa? ke dalam tubuh Maria itu kuasanya gitu loh, Ya kuasanya kan Bunda Maria mengandung apa coba? mengandung Yesus. Yesus. Ya itu kan Tuhanmu yang dikandung. Iya. Ya iya, artinya Tuhanmu istirahat 9 bulan dalam kandungan kan nggak bisa ngapa-ngapa di dalam. Gimana sih? Bisa Ngapain? Ngapain dalam kandungan? Ada kehidupan di dalam. Oh, iya memang kehidupan dalam rahim Maria mah. Iya, Bunda Maria bergizi, ya dia disalurkan gizi melalui pusarnya Maria kan gitu. Kan punya tali pusar tuh. Tempat dia bernapas, mencerna makanan dari Maria kan gitu ya. Iya. Ya. Terus kemudian Tuhanmu dilahirkan jadi bayi dia. Nah, siapa Tuhannya Maria waktu itu? Kan Allah menyatakan diri menjadi manusia. Pohon lagi. Iya. Iya. Yang ini kan yang dikandung Maria ini kan Tuhanmu nih. Masuk ke dalam nih ke rahim. Jadi Tuhannya Maria itu kalau itu Tuhan ini Erik diam dulu kau. Jadi kalau Tuhannya Mbak Ted ini di dalam rahim, berarti Tuhannya Maria yang ada dalam rahim Maria juga kan gitu. Bener gak? Iya kan malaikat bilang gitu juga. Artinya Tuhannya Maria isi kandungannya Maria kan gitu. Iya. Nah kalau Bunda Maria berdoa bagaimana? Ya Tuhanku dalam kandunganku gitu ya? Iya juga lah. Iya juga. Enggak begitu Mbak. Aduh. Mbak Juma mau tidur nggak jadi. Mbak Ted ini lucu deh Mbak. Mbak Juma mau tidur nggak jadi. Mbak Tednya lucu deh. Bukan lucu, kan Bang Hadi yang berdoa ya begitulah. Enggak, yang dikandung Maria itu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu gandaan Tuhan Sang Pencipta. Ada lagi pilihan ganda ini. Menggandakan dirinya jadi manusia gitu. Waduh, lebih parah ini Yang menggandakan. benar. Menggandakan itu di agama Hindu yang banyak kayak gitu. Kok agama Hindu lagi sih Mbak Ted? Ini aku kebenaran sesuai yang kita kasih. Sekarang aku tanya, apa Daripada kita ngantuk, mending jadi begini lah nggak apa. Tuhan menggandakan diri. bilang Tuhan itu menggandakan diri? Ya iya, karena dia kan maha kuasa dong. Kalau nggak bisa ya nggak kuasa dong kalau gitu. Itu Bang Juma masuk akal Bang. Enggak. Bilang menggandakan dirinya jadi manusia. Tuhan itu maha suci. Jadi di sorga ada, di bumi ada. Tuhan itu di sorga ada, di bumi ada karena menggandakan dirinya. Maaf Teminya. Berarti ada juga di planet Pluto. Ya bisa aja kalau Tuhan mau kok. Berarti Tuhan Itu jadi suka-suka banyak. Tuhan. Masuk ke agama Hindu berarti. Dewa-dewa banyak. Berarti kembali kepada ajaran Romawi Yunani kuno dong. Dewa kan beda. Dewa kan itu. Loh, Tuhan itu nggak bisa berubah, Bang. Tuhan itu nggak pernah bisa berubah. Tuhan itu Iya, tetap Tuhan nggak Tuhan. berubah. Namanya juga nggak berubah. Tapi kok namanya sih berubah-berubah sih gimana? Ya itu sifat sama seperti Bang Suma. Nama Bang Suma itu banyak. Panggilan itu gelar. Tetapi kalau dikatakan bahwasanya Tuhan itu berubah, itu bukan Tuhan, itu dewa. Coba Anda lihat di dalam Keluaran 9 nomor 14. Tidak ada yang seperti aku. Jadi tidak ada yang digandakan. Di seluruh bumi nggak ada. Iya, tidak ada yang digandakan, tapi Tuhan sendiri yang menggandakan dirinya. Nah, ini Tuhan Juga sendiri yang berkata, Keluaran 9 nomor 14, tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Loh, kok Anda memaksakan Tuhan menggandakan diri? Tuhan sendiri mengatakan tidak ada, nada. 1 Raja-Raja 8:23, tidak ada Tuhan seperti engkau baik di langit maupun di bumi. Yesaya 46 nomor 5, kepada siapa hendak kau samakan aku? Nah, saudara menjawab, kepada Yesus. Ditabuklah Anda dengan Tuhan, oleh Tuhan. Yesaya 46 nomor 7, akulah Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada yang seperti aku. Berarti tidak ada Tuhan gandaan.
Interupsi gitu. Bang Juma, interupsi Bang Juma. Sekarang Kalau tidak ada Tuhan gandaan yang fenomena tiang awan tiang api sekarang kita tanya Tuhan menggandakan maksud abang kayak mana? Jelasin dulu. Ya, silakan. Menggandakan diri itu gimana? Iya. Kayak itu Mana membuat itu? dirinya jadi dua tapi tetap satu. iya. Aduh, Dua tapi satu pribadi. Eh. Dua tapi satu pribadi gitu. Akut ini sakitnya ini. Yesaya Akut ini. 43 nomor 10. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada Tuhan yang dibentuk. Yesus tadi bentuk menjadi daging. Tidak ada itu. Mau main bulu tangkis aja lo pilih yang ganda lo bro. Misalkan ganda campuran. Iya kan. Jadi kalau menurut abang Perjanjian yang lama itu loh. jadi manusia itu siapa? Ciptaan Tuhan. Masa bergandakan Bukan, diri itu- menciptakan itu manusia adalah ya? gandaan atau fenomena. Kalau dibilang gandaan fenomena juga bisa. Iya terserah lu lah. Tidak ada Tuhan yang dibentuk daging, baik daging manusia maupun daging burung merpati, nggak ada. Dalilnya Yesaya 43 nomor 10. Saya lebih percaya tulisan yang ada di Bible saudara daripada ucapan saudara. Masa Enggak, saudara nggak? soalnya begini bang, soalnya Tuhan Yesus atau Yesus itu datang ke dunia ini jadi manusia itu penggenapan dari kitab perjanjian lama. Aduh, Marusa. Ini yang saya baca barusan itu perjanjian lama. Ini kan kedatangan Yesus itu kan penggenapan dari nabi-nabi, penggenapan dari kitab nabi-nabi di perjanjian lama gitu. Kalau menurut kami di Bible kami, kalau di Al-Quran mungkin beda kali. Aku datang di atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Yesus yang Bapa. Yang maha berkehendak itu Bapa. Tapi Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti Yesus murni ciptaan. Soalnya begini bang, kalau menurut ajaran kami, kedatangan Tuhan Yesus atau Yesus ke bumi itu untuk menebus dosa manusia, dan syarat untuk menebus dosa manusia ini adalah yang bisa menebus dosa manusia ini adalah orang yang tidak punya dosa. Gandaan Tuhan. Jadi gandaan Tuhan nanti masih terkutuk. Gandaan. Parah sekali. Hati, Mary. Waduh. Abang ini gimana? Yesus datang ke bumi ini untuk nebus dosa. Itu adalah konsep yang dibangun oleh Kristen setelah Yesus terangkat ke langit melalui Paulus dari makhluk Begini. dibisikkan makhluk itu tadi. Yang bisa menebus dosa itu adalah syaratnya bisa menebus dosa itu adalah manusia yang tidak berdosa. Aduh, tidak karena ada semua itu, Bang. manusia di bumi ini sudah berdosa semua. Bang, orang Yahudi yang dengar dulu, aku belum selesai ngomong. Anda salah, ngapain diperpanjang kalau salah? Untuk apa didengarkan pembodohan? Kami nih, Sekarang begini, saudara, dengarkan saya. Tuhannya Yahudi ketika mengajarkan konsep penebus dosa itu menggunakan orang, manusia, atau menggunakan hewan? Kalau yang menggunakan orang itu Dewa Molok. Kalau Tuhannya Bani Israel itu menggunakan hewan. Imamat 1 nomor 2. Jadi jangan Anda kemudian mencampur adukan antara ajaran makhluk yang datang kepada Paulus dengan ajaran Yesus. Tidak boleh. Imamat 1 nomor 2. Perintahkan kepada orang Israel ketika mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Tak ada itu firman Tuhannya Yahudi. Persembahkan manusia itu tak ada. Itu muncul nanti di ajaran Paulus.
Kalau di ajaran Yesus itu tak ada. Sementara Anda ini pengikut Paulus. Saking maunya Yesus itu dianggap sebagai kurban, coba bayangkan di dalam 1 Yohanes 1:29. Yesus disebut anak binatang di situ. Apa itu pantas? Pantas enggak itu Yesus disebut sebagai anak binatang? Enggak pantas kan? Kenapa kalian bisa melakukan itu ucapan-ucapan seperti itu ya? Karena bisikan makhluk itu tadi. Masa Yesus disetarakan dengan anak binatang? Kenapa begitu? Karena orang Kristen pun tahu bahwasanya yang digunakan untuk nebus dosa itu adalah hewan. Nah, supaya Yesus ini dianggap kemudian penebus dosa, maka dianggaplah Yesus ini anak binatang. Kan kejam kali bang kalau kayak gitu. Padahal Yesus mengatakan ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Apakah dengan menganggap Yesus anak binatang itu memuliakan? Waduh, parah ini. Yesus itu manusia suci bang. Jangan digelari dengan gelar yang tidak rasional. Kami nggak terima umat Islam. Oke, baiklah. Saya mohon izin dulu ya. Izin Bang Juma, Gurunda, semuanya Bang Andi. Terus dia pamit dulu sih. Ted, lu jangan mengandalkan Tuhan ya. Enggak, dikit aja dulu sama Bu Ted, izin Bang Andi. Iya. Dari tadi kan bahwa Bu Ted ini kan membawakan Yohanes 4 ayat 21 ya, Bu. Ya kan? Iya. Bahwa antara pembicaraan antara perempuan Samaria dengan Yesus ketika di sumur. Iya. Nah, tadi Bu Ted tadi membantah argumentasi Gurunda bahwa membuktikan bahwa Yesus itu dengan dalil tersebut Yesus itu adalah roh dan Tuhan. Mari kita baca ya, Bu. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dia mengatakan kepada perempuan Samaria itu. Kami. Kata kami di dalam tersebut termasuk Yesus enggak? Karena penyampaiannya Yesus. Iya, kami menyembah apa yang dikenal sebagai keselamatan dari tetapi saat datang dan sudah sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Oke. Ibu tahu nggak, roh Allah itu bukan hanya kepada Yesus. Ada kepada Musa. Ada kepada Bazael. Lebih jelasnya Bazael itu Bu, di Keluaran 31 ayat 2. Lihatlah, telah kutunjuk Bazael bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi bukan hanya Yesus. Jadi roh itu juga kita memiliki. Roh Allah itu kita memiliki. Untuk daging ini hidup, roh itu harus ada. Amin. Ketika kita mati, roh itu kembali kepada yang kuasa. Siapa? Bapa. Jadi bantahan ibu tadi kepada Gurunda itu tidak masuk. Apalagi membawa Yohanes ayat 24. Justru situ mengkonfirmasikan bahwa Yesus sendiri menyembah Bapa. Jadi itu tidak nyambung, Bu. Makanya kalau ibarat kata saya sering berdebat dengan argumentasi kepada Bapak Pendeta dulu, itu tidak nyambung jawaban mereka. Data by data mereka, memang mereka ngeluarin data tapi tidak nyambung dari apa yang dibahas. Kita bahas kepala, mereka bahas ekor. Nah itu salah satu poin. Kedua, soal tadi yang disampaikan Gurunda Juma itu tentang pohon besar, itu benar. Saya sebelumnya pernah membahas di GBI kepada pendeta saya, ini pohon besar loh, Allah ini. Kalau kita menggunakannya, justru kita seolah-olah menyembah pohon besar. Pada awalnya dia tidak percaya, bahkan seorang pendeta aja tidak percaya. Lalu ketika saya menggunakan Alkitab Sabda dan merujuk original teksnya, justru menjelaskan pohon besar. Makanya dari awal ketika Gurunda mengatakan itu, saya udah duga itu pohon besar. Jadi Bu Ted, saya hanya mengkonfirmasikan di Yohanes 14 tadi, tentang kata Allah, dan saya ingin nanti diskusi ke depan data yang dibantah itu harus kolerasi dengan apa yang disampaikan, yang dibantah. Kira-kira begitu. Izin Gurunda, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Iya, Dek. Makasih, Dek.
Oke, saya izin pamit dulu ya. Makasih Bang Juma, Bang Andi, Iya. Bang Pandi, dan semuanya ya. Sampai bertemu lagi. Siap. God bless. Saya Ted, Wassalam. Kak, pesan saya Ted, jangan sampai salah Tuhan. Itu Iya, aja. iya Bang. Oke. Tuhan bedakan antara Tuhan dan manusia. Siapapun yang pernah dikandung lahir ke muka bumi itu ciptaan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Itu aja dulu dipelajari Ted. Nggak ada Iya, yang lain. Bang. Oke, Iya, makasih. nanti bisa kita diskusi, sharing lebih jauh lagi ya. Kita harus baca dulu supaya kita nggak Jauh salah. deketin aja, bedakan Tuhan dan manusia. Nggak usah jauh-jauh. Itu aja. Apalagi mengandalkan Tuhan, jangan. Ya enggak, kita harus proporsional menilai atau memahami tentang Yesus. Proporsional sebagai manusia, lalu kebersamaan yang selalu bersama-sama dengan Bapak, aku dan Bapak selalu sama, aku utusan, yang dicapkan kan, aku anak manusia kan kayak gitu Bang. Yesus itu kan diutus ke muka bumi oleh Bapaknya. Sampai di bumi, dia dilindungi oleh Bapaknya. Setelah cukup umur, dia diberi firman oleh Bapaknya supaya dia pinter. Setelah dia pinter menghafal firman, diajarkanlah kepada Bani Israel agar Bani Israel kembali menyembah Tuhan. Itu tugasnya Yesus di bumi. Gak ada yang lain. Iya, sebenarnya yang menjadi persoalan di mana gitu loh. Anda yang bikin persoalan, orang Anda yang melawan Yesus. Anda yang suka bikin persoalan. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Hukum terutama, satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus utusan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia bermukjizat, dia bersyukur kepada Bapaknya. Jadi tidak ada yang membuat Yesus Tuhan. Itu Paulus. Mati hidup kembali menjadi Tuhan. Lukas 2 nomor 11, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kisah 2, 3, 6 Bapak di surga menjadikan Yesus Tuhan. Itu yang dipakai tadi, menggunakan Tuhan. Semua ini tulisan manusia, bukan ajaran Yesus. Kenapa ini terjadi? Setelah Yesus enggak ada di muka bumi, ada roh kedengaran dari langit, diterima oleh penulis. Sehingga roh ini dianggap Tuhan. Jadi Tuhan Anda roh. Itu kesimpulan dari Banjuma tadi. Makasih. Berarti Bang Andi yang bermasalah ini Kristennya. Iya, Yesusnya nggak bermasalah. Bukan, masalahnya hanya di nama saja itu. Aku pikir kalau aku ikut. Enggak, bukan hanya di nama, Bu. Bukan hanya di nama. Tetapi tujuan kepada siapa kita sembah. Tadi undang pergi nggak jadi lagi. Iya, oke, izin dah, bye. Jadi gini Bu, saya ralat ya Bu, kita pertegas ya Bu, mohon maaf ya Bu. Bukan kami yang harus lebih belajar lagi membaca sepenuhnya, tetapi Ibu Ted. Karena kita bisa melihat dari hasil diskusi malam ini dibantai oleh Gorunda, ayat membantah data yang Ibu Ted bantah dari Bang Zuma itu tidak nyambung dari apa yang dibahas. Nah kan? Ini gara-gara bermasalah ini sih. Aduh. Sorry, kesalahan dalam sambungan. Aduh. Ntar. Sorry. Bang Zuma kalau mau rehat, rehat Bang Zuma. Butet selamat pamit. Bang Zuma itu mau istirahat mungkin. Kita lanjut Ustaz Alif sampai pagi kita, Cak. Sampai aku tidur. Naikkan Pak Kris biar Ustaz Alif ada kerjaan dikit lah. Ya. Si Kris tadi. Pak Kris. Ini dulu yang dari tadi naik ini beliau ini. Biar Bang Zuma rehat dulu lah, sudah jam 2 ini. Iya. Bang Los tulang pendi. Boy. Ya bang, Kristen ya Bang? benar bang. Waduh, Siap. kerja mana tuh Ustaz Alif? Silakan. Apa yang mau dibahas ini Bang?
Apa itu bang? Kristen Apa yang mau ikut dibahas? ajaran siapa gitu? Ya, silakan bang. Kristen ikut ajaran siapa gitu? Ya, boleh. Kristen ikut ajaran Kristus bang. Kristen mengikuti ajaran Kristus, maksudnya mengikuti ajaran Yesus. Iya benar. Sebelum kita lebih jauh, saya ingin tahu apa yang Kristen, Anda seorang Kristen ikuti dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Contohnya. 10 hukum Taurat bang. 10 hukum Taurat. Oke. 10 berarti kita di sini pembahasannya. Dalam 10 hukum Taurat, nomor satunya adalah jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Kan gitu? Iya. Itu yang pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Itu yang diajarkan oleh Nabi Musa dan diteruskan ajaran itu oleh Yesus. Yesus sebagai orang Yahudi yang berpaham Yudaism, dia mengamalkan ajaran itu bahwa tidak boleh ada Tuhan lain di hadapan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Nah, ini bagus ini. Di sini, Bang Los, yang Anda tuhankan itu siapa? Halo? Yang gimana maksudnya bang? Yang dituankan itu apa bro? Iya. Kristen mengikuti ajaran siapa? Yesus mengajarkan 10 hukum Taurat. Kata Anda mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Yaitu seperti contohnya 10 hukum Taurat. Kita bahas satu persatu. Di dalam 10 hukum Taurat, hukum yang pertama itu kan jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Itu yang diajarkan oleh Yesus dan diajarkan oleh Nabi terdahulu, yaitu Nabi Musa. Nah, pertanyaan saya, yang Bang Los tuhankan itu siapa? Kristen kan ikut Kristus bang. Ya Kristus. Iya bang. betul. Iya betul. Kristus. Hah? Maksudnya? Ya Tuannya Kristus. Kayak mana lah jadinya? Nah gimana? Iya, saya ulang lagi ya. Anda mengikuti ajaran Yesus katanya. Iya. Contoh dari ajaran Yesus itu adalah 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu sudah pernah diajarkan oleh Nabi Musa, betul? Benar. Nah, di dalam 10 hukum Taurat itu diucapkan oleh Nabi Musa, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Betul ya bunyi ayatnya. Diulang lagi oleh Yesus, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Nah, berdasarkan ajaran Taurat Musa, Tuhan yang benar yang tidak boleh ada yang lain adalah Tuhan yang mengutus Nabi Musa, kan gitu? Iya. Lah kok tiba-tiba di Kristen yang Tuhan yang mengutus Nabi Musa jadi Yesus? Tadi kan abang tanya, Tuannya saya siapa? Saya Kristen. Ya terus kenapa? Ya Kristen itu ngikut Kristus, pengikut Kristus. Iya bang. Nah nomor satu itu kenapa Anda malah jadi menuhankan Yesus? Anda itu berarti di situ bukan pengikut Yesus tapi pentuhan Yesus. Paham nggak poinnya? Berarti Tuhan baru ya Yesus ini, Ustaz? Iya. Tuhan yang dibuat oleh Kristen. Jadi selama ini salah dijelaskan kepada halayak bahwa Kristen itu dikatakan pengikut Yesus. Ternyata bukan pengikut tapi pentuhan Yesus. Kalau mengikuti Yesus seperti yang diucapkan oleh Yesus, mestinya dengarkan sebagaimana Yesus ucapkan, sebagaimana Nabi Musa ajarkan. Yesus itu kan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Musa berkaitan dengan ketuhanan. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Musa itu sama. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya ahli Taurat itu sama. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda. Siapa? Tuhannya Kristen adalah Yesus, Tuhannya Yesus adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah itu bedanya.
Ya. Itu Kita tadi baru- kan abang tanya siapa yang saya sembah, Kalau game itu siapa baru level tuannya. satunya ini. Ya Saya iya. bilang, saya kan Kristen. Kristen itu pengikut Betul. Kristus. Nah, faktanya pentuhan Yesus kan? Gimana? Iya, Anda mengklaimnya sebagai pengikut Yesus. Tapi begitu faktanya kita bahas, Anda ini bukan pengikut tapi pentuhan. Tadi kan pertanyaan abang. Iya. Siapa yang Tuhan yang kamu sembah itu siapa? Abang bilang. Ya saya jawab. Kan benar. Iya. Ya, jadi salahnya di Yang mana? kau sembah kan Yesus. Benar. Yang Yesus sembah siapa? Elohim. Mana dari siapa yang disembah? Loh, maka Yesus kan bilang tadi Yohanes 4:22, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kata Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah oleh Yesus? Elohim. Itu kan bedanya. Itu kan tadi kan konteksnya tadi kan abang bilang hukum Taurat tadi. Itu kan hukum Taurat, Bang. Hukum Taurat Iya. itu kan diturunkan Yesus kepada Musa. Loh, kok diturunkan Yesus? Yesus itu kan baru datang di abad pertama Masehi, gimana sih? Taurat Nabi Musa mengajarkan hal yang prinsip, ada 10 hukum Taurat. Satunya adalah jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Itulah ajarannya, salah satu dari 10 Taurat Musa, kan gitu. Iya, Nah, yang nurunkan Taurat, hukum Taurat itu ya Yesus. Menurut abang, Jadi Yesus, jadi Yesus udah lahir. mesti lahir dia nurunkan itu. Hah? Oh, ada Yesus versi sebelum Nabi Musa. Jangan, ya saya tanya, orang kita menciptakan, kita kalau kita manusia menciptakan bang di bumi, ya kan? Iya. Saya tanya lah bang, kalau abang itu siapa yang ciptakan? Tuhan. Ya, udah. Hehehe. Ini kenapa ini baru satu poin udah macet, gimana jadi? Bang, Ya, itu kembali juga. contoh. Ya, saya pakai dalil lagi ya. Saya pakai makanya, dalil Bang. lagi aja. Enggak, hukum Taurat itu kan saya bilang Yesus yang nurun. Kalau itu kan ciptaan. Di mana di mana dalilnya bahwa hukum Taurat itu Yesus yang menurunkan? Kalau soal itu bang, saya enggak. Ya, ini kan bukan gereja, Bang. Tahu. Iya, saya jarang gereja bang. Tapi saya Iya, pengikut dan ini Yesus. bukan gereja. Saya suruh main percaya gitu aja gitu loh. Iya. Mungkin abang Ah, yang nggak lebih bisa. tahu Alkitab ya kan? Iya. Iya, abang yang lebih tahu Alkitab, tapi tidak mengenal Yesus. Jadi kesimpulannya Anda ngarang. Bingung banget jadi abang ini. Kayak mana lah? Enggak, saya Dibantu tanya, pakai Abang. dalil Abang nggak itu- sanggup. Enggak, saya tanya abang itu diciptakan siapa? Loh, yang menciptakan saya itu Tuhan. Iya, udah ada di bumi ini. Ada di bumi ini, yang di bumi ini manusia. Tuhanku Ada di meliputi bumi ini. segalanya. Enggak, ada di Tuhanku bumi ini, itu Tuhan. maha Tuhanku ini maha besar yang meliputi segalanya gitu. Ah ya, jadi ada nggak di bumi ini? Yang maha besar, bumi ini Ya, kecil. Mas, saya tanya ada di bumi ini nggak Tuhan abang itu? Kalau ada di bumi ini, berarti sama aja Tuhan itu bersemayam di bumi, yang bumi ini kecil gitu loh. Saya tanya ada nggak di bumi ini? Bumi ini dalam genggaman Tuhan gitu loh. Allah, jawab aja ada nggak di bumi ini Tuhanmu itu? Ya masa jawaban saya Anda nggak paham? Loh, jawab aja ada atau tidak? Tuhan itu maha ada. Ada atau tidak? di Bumi ini kecil. Bumi ini kecil. Ya begitu juga hukum Taurat itu. Alamak. Ada nggak mesti dia di bumi ini? Apa hubungannya? Ya apa hubungannya? Itu kan ciptaan. Aduh.
Ini yang salah saya nggak memahami karakter pasien ini. Gini karakternya nih Ustaz. Ustaz nggak tahu karakter sih. Bro, yang menciptakan bumi ini siapa bro? Menurut abang siapa? Saya nanya lu. Lu, menurut abang siapa? Jawab dulu pertanyaan saya. Itu kan ada abang nggak sekolah berarti. Ah, tuh kepala sekolah yang ciptakan. Kok kepala sekolah yang ciptakan? Masa abang nggak tahu, nggak sekolah berarti? Iya, abang? saya ini nggak sekolah, makanya saya tanya. Oh sama lah, kita nggak sekolah. Ya udah kalau begitu lu kemana nih? Malam ini rencana mau kemana sih? Mau kemana bang? Ya pada masuk sekolah lah bareng. Ustaz Ali udah serius ternyata. Begini. Itu tadi kan abang tanya, Taurat itu siapa yang ciptakan? Betul nggak? Siapa? Ya, ini Bang Andi ada dari tadi naik Mulia Raja ini mungkin mau ngomong. Silakan Bang Mulia Raja. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Teman-teman semua, makasih. Suara saya jelas ya? Jelas Bang. Salam kenal Bang ya, salam toleransi. Silakan Bang. Ini apa mau dibahas ya? Ya, Salib coba, Salib masuk. Siapa tahu nyambung ini. Coba Ustaz, coba. Ya, mungkin diluruskan yang tadi ya biar agak maju sedikit. Jadi dari tema ini Kristen ikut ajaran siapa? Tadi kan dikatakan mengikuti ajaran Yesus. Contohnya 10 Taurat Musa atau 10 hukum Taurat. Satu pertanyaan dari 10 itu adalah jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Itu kata Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Namun ketika kami tanya, jadi Tuhanmu itu siapa? Nah dia jawab Yesus. Nah ini yang bikin saya bingung. Dia sendiri yang bikin undang-undang, dia sendiri yang melanggar gitu loh. Nah coba diluruskan dulu bahwa Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Musa itu sama. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Yesus itu Tuhan sendiri. Sama baik, Bang. Jadi gini, tahu nggak Bapak ini atau teman-teman semua, kenapa orang Israel atau orang Yahudi menyalibkan Yesus? Menurut iman kami ya, Tuhan disalib. Iya, itu kan Alkitab mencatat dan sejarah mencatat kan? Siapa yang menciptakan yang menyalib Tuhan? Enggak, itu dulu saya tanya. Tahu nggak kenapa orang Yahudi itu? Ya usah bawa Yahudi. Nggak ada urusanmu. Saya tanya yang disalib Tuhan atau bukan? Yang disalib itu Yesus. Bukan Jadi, Tuhan. Yesus itu adalah waktu dia datang ke bumi, dia adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Yang disalib apanya? Manusianya apa Tuhannya? Yang disalib Yesus, yang mati Enggak dulu. Waktu Yesus disalib itu, apakah Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Berarti yang disalib manusia dan Tuhan. Yang disalib benar manusia dan Tuhan, tapi yang mati adalah manusianya. Saya belum ngomong matinya. Jangan buru-buru matiin anak orang lu, buru-buru banget sih lu. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Manusia dan Tuhan. Oke. Siapa yang menyalib manusia Tuhan? Orang Yahudi melalui pemerintahan Romawi. Ya, siapa yang menciptakan orang Yahudi itu yang menyalib manusia dan Tuhan? Ya Tuhan. Siapa? Allah Tritunggal. Siapa yang menciptakan yang menyalib Tuhanmu? Siapa menciptakan menyalib Tuhan? Ya Tuhan. Bingung. Makanya gak usah bingung. Ya lu jawab aja, ciptaan menyalip penciptanya gitu loh. Bukan, jadi gini, dengar ya. Dengar dulu. Ada parah, dua-duanya parah nih Ustaz. Lapar gua dengerin. Lanjut teman-teman ya. Kalau memang kita membawa dari sudut pandang agama kita, ya tidak akan nyambung. Jadi dengar dulu dari sudut pandang kami. Ini kan berdialog ya. Kalau berdialog seperti itu kan. Ya. Nyambung kalau disalahkan karena kacang berbeda. Oke. Sebelum dilanjut ke dialognya, saya ingin tahu barometernya apa yang digunakan, biar saya simak dengan baik dan seksama. Oke, baik, pakai Bible ya. Oke, silahkan. Nah, jadi begini Pak, ya teman-teman semua, Pak Ustadz siapapun namanya ya. Jadi kan menurut iman kami, Allah itu adalah Tritunggal, Esa
tetapi dalam 3 kepribadian. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itulah Allah yang bertahta di surga. Dan firman Aja, nggak usah Dalilnya. menyebut Allah, Bapak aja, jangan usah menyebut Allah. Nggak ada Allah di Bible, nggak ada. Jadi gini, itu kan nggak boleh kan, hukum kan membolehkan ya memakai kata itu ya. Kecuali dilarang oleh hukum baru tidak boleh gunakan. Jadi gini Pak, karena Alkitab kami sekarang masih tercatat nama itu Pak. Ya. Jadi firman Allah itu menjadi manusia. Itulah yang disebut dengan Yesus. Seperti itu. Baru ada Roh Kudus. Nah Yesus itu ketika dia menjadi manusia, dia adalah manusia 100% dan Allah 100%. Itulah yang disebut dengan dui natur Allah. Menurut iman kami. Jadi yang menciptakan manusia itu yang tadi menyalibkan itu adalah Baik. ya orang yang diciptakan oleh pencipta sendiri, ya Yesus yang Sudah- manusia. Sudah sekian menit, ada dalilnya? Oke. Coba dibaca di Yohanes 1 ayat 3. Di situ sebutkan segala sesuatu dijadikan melalui Dia, maksudnya Yesus ya. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari Dia itu siapa? Lanjut. yang dijadikan. Yohanes 1 Dia ayat itu 3. siapa? Iya. Yesus. Dia itu siapa? Kenapa? Kenapa saya bilang Yesus? Hah? Lah, di mana ada Yesus di situ? Oke, baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1:14 dikatakan, ya, karena kalau baca Baru ada Yesus, 3-nya belum ada. dengar dulu Pak. Jadi dengar dulu Pak, santai. Kalau baca Alkitab itu Pak, tidak boleh hanya baca ayat 1, nggak baca ayat 2, tidak boleh hanya baca ayat 10, tidak baca ayat sebelumnya. Harus itu satu kesatuan. Itu kan cerita ya, kayak kronologi. Di ayat 14 ya, firman itu telah menjadi manusia katanya dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Allah dan selanjutnya. Itu yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, anak tunggal ya. Anak tunggal, anak kan Tuhan Yesus. Baik kami. Lu kepanjangan lu, Ustaz Alif lagi, kepanjangan lu. Silakan Ustaz. Iya, gini loh Bang. Jangan pakai nuansa karangan ya. Ketika dikatakan firman itu menjadi manusia, tadi firman itu adalah Theos. Nggak ada di situ Tritunggal. Kalau dikatakan firman itu adalah Theos dan Theos itu sudah menjadi manusia, berarti Tuhanmu yang manusia itu gitu loh. Nah sekarang kita kembali aja kepada ucapan Yesus. Saya bilang tadi ya, kan Yesus mengucapkan dan mengajarkan nih. Yang sering dan kita juga sering dengar ya, sangat familiar ayatnya di Markus 12 nomor 29. Ini yang diucapkan oleh Yesus. Apa dia katakan? Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Tapi memang di sini Yesus mengajak berbicara dan suruh mendengar itu orang Israel. Pasti orang di luar Israel seperti Anda nggak mau dengar apa yang dikatakan oleh Yesus gitu loh. Karena kata Yesus, Elohim itu Tuhan kita. Berarti Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Israel. Bukan Yesus itu adalah Tuhan. Nah di situ adalah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Esa. Tuhannya Yesus dan Tuhannya Israel itu adalah Tuhan yang Esa. Yang Esa di sini dijelaskan menurut ayatnya bahwa benar katamu guru. Memang benar katamu itu bahwa dia itu Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Yang namanya Esa itu berdasarkan kitab Anda tidak ada yang lain kecuali dia. Bukan kepada Yesus. Yesus di situ guru dan Tuhan itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel. Coba, kenapa kau bilang jadi Esa itu ada 3 pribadi? Dari mana itu? Sementara isi ayatnya memang tidak ada yang lain kecuali dia. Gitu loh. Coba Anda cerna perkataan Yesus. Silahkan Bang. Silakan Pak Mulia. Akhir Pak. Jadi saya ngerti, saya juga Kristen, dari Kejadian sampai Wahyu sudah baca. Jadi gini Pak. Jadi di iman kita ya kan, karena dipersoalkan tentang iman Kristen ya, di iman kita Yesus itu adalah pribadi kedua, dan itu disebutkan bahwa Yesus bilang,
Jangan iman terus, data. Kalau iman kita hargai, iman Anda itu hargai. Kita lagi ngomongin data, bukan iman. Itu kan? Tadi kan saya baca. Saya baca tadi kan. Nah kemudian, oke, saya baca lagi yang lain ya. Yang lain. Oke. Nah kemudian ada lagi ayatnya. Nah, ayatnya. Ya udah, kalau memang Anda sudah baca, coba tadi yang saya bacakan Markus 12. 29 sampai 32 yang kau pahami di situ apa? Sebagai orang bukan Israel. Itu baik. Markus 12 ya. Ya. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi begini. Ini kan konteksnya dia sedang mengajar. Dan dia mengutip, itu dikutip loh. Dikutip itu dari Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. Ini mengutip. Dia mengutip. Iya. Itu. Tujuan mengajar itu apa? Tujuan mengajar itu apa? Jadi gini, dia tujuan mengajar, ya untuk supaya orang mengerti, memahami siapa. Nah. Dan ternyata supaya mereka paham siapa Tuhannya orang Israel dan siapa Tuhannya Yesus, kan gitu. Dan ternyata ternyata saya baca di ayatnya sebentar ya, di sebentar. Kadang saya sebentar. Nah, ini sebentar ya. Yesus datang mengutip ayat itu tujuannya untuk mengajar. Saya pengen tahu dari Kristen, untuk dipahami atau tidak apa yang diajarkan oleh Yesus. Sangat di situ sudah jelas-jelas bahwa Elohim itu Tuhannya orang Israel dan Tuhannya Yesus, kan gitu. Ya, sebagai manusia, dia bilang Tuhanku benar, Tuhannya dia dan Tuhan Israel. Tuh, tetapi jangan salah. Teman-teman Muslim kan sering bilang bahwa Yesus hanya diutus untuk menyembah Israel. Benar. Kenapa? Karena saat itu dia memang terbatas waktunya untuk mengabarkan Injil, hanya 3 tahun. Nah akhirnya di Matius 28 ya ayat 19 sampai 20 disebutkan supaya semua orang Kristen murid-muridnya menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Artinya bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi saat itu dibatasi untuk orang Israel. Jadi Tuhan Elohim itu memang saat itu adalah Tuhannya orang Israel, tetapi saat ini adalah Tuhannya orang Kristen juga. Nah itu klaim Anda. Ya udah benar, sebarkan Injil kepada seluruh dunia, kan gitu. Termasuk di sini kan sedang kita bahas. Nah setelah disebarkan, pahami apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau yang diajarkan oleh Yesus bahwa Elohim itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Israel. Betul kan? Benar. Kasih paham seluruh dunia. Kasih paham sampai orang negara Indonesia kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan dan diutus untuk Bani Israel, dan Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Bani Israel itu sama, kan gitu. Sebarkan ke seluruh warga negara Indonesia tuh, ke seluruh dunia, bukan untuk dituhankan Yesus itu, tapi untuk dipahami kalau dia itu utusan Tuhan, gitu. Jadi gini, coba dibaca di Yohanes 5 ayat 18 dan Yohanes 10 ayat 33. Saya baca aja. Jadi ini alasannya ya, kenapa dia disalibkan menurut iman kami dan menurut yang tercatat dalam Alkitab. Ini katanya, sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha membunuhnya. Bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Satu. Kemudian satu lagi, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Bang Mulia Raja, nggak usah lompat-lompat ayatnya. Dengar dulu, kan disuruh saya harus ada dalil. Iya, itu lompat yang kita bahas ini, yang kita bahas ini. Jangan lompat-lompat, itu udah masuk penyaliban, itu udah masuk apa? Yang kita bahas ini dulu, siapa Tuhannya Yesus? Dengar dulu Pak. Makanya bilangnya, dengar dulu, karena Tuhan itu tadi, karena kata Tuhan itu, dia salib karena apa? Karena seorang manusia, kata orang Yahudi, menjadikan dirimu Allah. Mereka mengakui bahwa Yesus itu mengaku diri Allah. Itu makanya mereka menyalibkan dia. Gitu loh. Dia sendiri mengaku dia Allah. Tetapi tidak eksplisit. Karena apa? Karena begini Pak, harus dipahami, kalau orang Israel itu tidak gampang untuk menyebut nama Tuhan. Mereka bilang Elohim, Yahweh, Adonai.
L. Itu kata mereka. Giliran Allah Boleh kau tanpa sebut-sebut mengenai sembarangan. Tidak boleh. Enggak, kamu mau pakai dalil yang mana? Jangan loncat-loncat. Nah, saya udah baca tadi dalilnya, Pak. Iya, yang mana? Yang mana? Tadi Yohanes 5:18, Yohanes 10:33. Yohanes 5 ayat 18. Di situ. Nah, yang kau bacakan. Dan Yohanes 10:33 kan disebutkan di situ karena dia menyamakan diri dengan sama dengan Allah. Ya artinya dia mengaku Allah. Kemudian ada juga ayat yang lain, tapi saya lupa ya, saya cari nanti. Ada ayat yang lain menyatakan bahwa Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Bapa itu ya Allah, ya Elohim, ya kan? Aku dan Bapa adalah satu. Kalau dia menyatakan dia dengan Allah itu satu, berarti dia satu substansi, dia Allah. Kemudian, Bang, oke, pelan-pelan. Okay. Baik, kita Kemudian, baca ya. Itu kan di Yohanes 5 ya. Kita baca nih. Ketika dia katakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Di situ ada Bapa, ada anak. Yang diberi kehidupan siapa? jadi gini, dia itu Kok jadi Allah. gini mulu? Jawab dulu. Enggak. Saya baca Allah sekali lagi ya. Saya baca dulu sekali lagi. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberi kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Yang mengaku sebagai anak manusia di sini siapa? Ya Yesus, benar. Karena Nah, yang diberi kehidupan oleh Bapa di sini siapa? Yesus sebagai manusia, sebagai anak Allah. Sebagai manusia. Nah, sebagai Allah. manusia. Tetapi jangan Nah, salah. sekarang nggak salah saya. Sekarang yang Tuhan itu yang memberi kehidupan atau yang diberi kehidupan? Benar. Yang memberi kehidupan. Tetapi jangan lupakan. Aku dan Bapa adalah satu. Enggak, saya nggak lupa. Saya nggak lupa. Gimana Kalau sih? dia bilang aku dan Bapa adalah satu, berarti sama dia dengan Allah. Berarti Bapak juga diberi kehidupan? Bukan. Substansi. Ini soal substansi. Berarti beda dong. Jadi gini Pak, saya coba kasih biar teman-teman mungkin bisa paham dengan Ya, biar makin terbuka, biar makin terbuka pikirannya. Ini kan masih di kesaksian dia nih. Tadi kan Anda bawa Yohanes 5. Nah, berikutnya Yesus berkata, ini kan aku dan Bapa adalah satu kan menurutmu kan? Nah, jadi di sini dia berkata begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Benar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti sama Bapak juga tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, itu beda dong. Beda. Oke, baik. Maksudnya Nah, yang tidak bisa berbuat apa-apa itu Yesus atau yang mengutus Yesus? Ya, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada Bapa. Jadi gini Pak, ya. Nah, gimana gini lagi? Jangan langsung dulu. Jangan langsung dulu. Ya, pelan-pelan Pak Lamsem, pelan-pelan Pak Lamsem ya. Nah, jadi gini, ya. Biar teman-teman bisa memahami apa yang kami imani seperti ini ya. Ini hanya kalau teman-teman bisa memahami yang saya bilang nanti, berarti harus Bang, kalau yang kalian imani, yang Anda imani kami paham. Justru yang perlu kami pahami di sini adalah bagaimana caranya iman Anda itu sinkron dengan kitab Anda gitu loh. Sangat sinkron. Nah, silakan kembali ke Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berkata seperti ini Tuhan atau bukan? Udah gitu aja pertanyaannya singkat. Tuhan. Berarti ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sebagai anak, sebagai manusia tidak bisa berbuat tanpa bapaknya. Iya, berarti bukan Tuhan kalau gitu. Tuhan, tetapi sebagai kan saya bilang kan dia adalah Tuhan. Iya, berarti ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tidak. Dia sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa dari. Berarti bukan Tuhan. Sebagai Tuhan dia bisa. Gimana sih? Yang benar, yang mau dipegang yang mana? Dengar dulu. Coba.
Izinkan saya untuk menjelaskan, tolong jangan dipotong. Ya silakan, jangan loncat-loncat ayat ya. Ya, jangan dipotong. Jadi begini Pak, Tritunggal itu, karena ini ada kaitannya ya, Tritunggal seperti ini sederhananya. Kalau misalnya kita mau buat analogi, kalau ada matahari ya, ada sinar matahari, ada cahaya matahari, oke? Matahari itu tinggal di sana di 150 km, 150.000 km di tempatnya. Yang sampai ke dunia ini adalah sinar matahari dan cahaya matahari. Itu yang bisa dilihat. Jadi sinar matahari itu tidak akan bisa sampai di dunia kalau dia tidak bergantung dengan matahari yang ada di sana. Jadi itulah yang kami pahami. Jadi dia itu tidak bisa sinar matahari itu ada kalau sumbernya dia tidak melekat dengan sumbernya. Makanya dia tidak bisa bertindak kalau tidak ada sumbernya. Kalau bisa pahami itu, saya bisa pahami yang saya bilang tadi, yang ayat itu. Ya kalau ngomongin matahari sih saya paham, saya rasa anak SD juga paham. Kembali kepada Yohanes 5:30, ketika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berkata seperti ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Tuhan, sekaligus manusia. Berarti ada Tuhan yang sekaligus manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kan saya jelaskan tadi. Saya jelaskan kan dia harus melekat dengan Bapaknya di surga supaya dia bisa berbuat apa-apa. Jadi melekat. Seperti saya jelaskan tadi. Ibarat belum dijelaskan ini. Dijelaskan. Yang tidak bisa coba yang tegas dulu. Yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, ini Tuhan atau bukan? Dia Tuhan tetap 100% Tuhan. Manusia 100% Tuhan. Berarti Kristen memiliki Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul. Kan saya udah jelaskan. Jadi gini loh Pak, kalau tetap kita mau mencari-cari kesalahan, tidak berusaha untuk saling berdiskusi, ya tidak akan nyambung. Bukan mencari kesalahan. Karena kesalahan iman Kristen yang tidak sesuai dengan isi kitabnya itu sudah nampak. Yang sedang kita cari itu kesadaran, bukan kesalahan. Sampai kapan? Karena kesalahan itu sudah ditemukan. Yang penting sadar atau tidak gitu loh. Sampai kapan pun saya sudah mengimani iman saya dan saya sudah baca Alkitab dari awal sampai akhir. Iya, udah makanya ketika dia berkata, ya silakan. Itu kan kita lagi diskusi. Nah, ketika ada yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, menurut Anda sebagai seorang Kristen itu adalah Tuhan Anda, kan gitu? Iya, benar. Nah, berarti seorang Kristen itu memiliki Tuhan di mana Tuhannya itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul. Kalau dia tidak melekat dengan Bapa, itu penjelasannya. Dia harus melekat dengan Bapa, makanya dibilang dari sendiri sebagai anak dia tidak bisa. Karena apa? Jadi seperti tadi. Jadi kadang melekat, kadang copot gitu. Bukan, makanya dia melekat terus kan. Dia hanya mengandaikan kalau tidak melekat dengan Bapa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti tadi, kalau misalnya sinar matahari itu tidak melekat dengan mataharinya, sinar matahari tidak akan sampai di dunia ini. Sederhana kan? Masalahnya apa? Ketika dia bayi sudah melekat atau belum? Kenapa? Ketika dia masih bayi sudah melekat dengan Bapa atau belum? Oke. Dia selalu melekat dengan Bapaknya di surga. Lah, emang ketika dia bayi bisa ngapain? Lah, makan aja disuapin sama ibunya. Kemanusiaannya tetap. Jadi gini, dia tetap manusia, tetap Tuhan. Ya Tuhan dia sebagai anak, dia tidak berhenti sebagai Tuhan. Loh, ketika dia bayi berarti belum melekat dengan Bapa. Oh, melekat terus ketuhanannya. Kemanusiaannya berarti dia ketika dia disuapin oleh ibunya berarti disuapin juga Bapak? Enggak lah. Nah, itu enggak. Berarti terpisah. Dengar dulu. Gimana sih? Dengar dulu. Santai aja. Jadi gini, ketika sinar matahari ada di dunia, apakah matahari juga turun ke dunia? Ya, yang ada kan sinarnya. Ya, makanya ini pun seperti itu. Ketika disuapin bayinya, ya ketika kita disuapin anak lah katakan,
Ya kan? Apakah disuapin Bapak, Bapak di sorga? Bapak ada di sorga, yang ada di sini anak. Oke. Nggak Di nyambung dalam gitu, Matius. saudara. Oke. Sekarang mari kita temukan perpisahannya. Di Matius 27, waktu itu Yesus bersuara nyaring berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lama sebahkan. Ya. Itu melekat dia atau mengutip berpisah? Mazmur 22. Enggak, dia mau mengutip Mazmur 22. Baca Mazmur 22. Ya saya tahu, Itu Bang. pertama ya. Hah? Iya, ketika Yesus berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke. Ya, Nah. di situ yang meninggalkan Yesus siapa? Ya begini, dia sebenarnya hanya mengutip. Wah, dengar dulu. Kok Dia nggak ada mengutip- kerjaan banget, hanya mengutip? Pasti ada tujuannya lah. Gimana sih? Benar dulu ya, saya baca ya. Ya sudah, Wahyu hidup. Kan dengar dulu. Boleh saya ngomong? boleh. Iya, dia mengutip. Berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ yang meninggalkan Yesus siapa? Tuhan. Oke, sebelum ke situ. Mazmur 22:2. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang dikutip Yesus pertama ya. Itu adalah ini baru. Itu adalah simbol representasi dari Tuhan yang meninggalkan manusia karena dosa. Di situ Yesus ditinggalkan oleh Tuhan. Bukan. Dia Lah? hanya, dengar dulu, kan saya udah bilang, itu hanya simbol. Kok Dia hanya mewakili- simbol sih? Kenapa jadi simbol? Dengar. Halo, ini teman saya ini Teman-teman ini Apos harus Ya silakan. Mulia Raja ini Kristen atau bukan nih? Dia Kristen, Bang, Kristen. Ya silakan di ini Bang, divalidasi dulu Bang. Ya, coba silakan Bang Luman Raja. Saya mau Ini berdiskusi. kawan ini kayaknya terlalu ini kamu Saya mau berdiskusi, kalau diskusi sehat. Kalau diskusi tidak sehat, saya keluar, Pak. Itu aja kan. Bentar. Kita pusing-pusing. Mungkin pemahamannya kurang ya. Artinya bukan salah. Emang Anda sehat? Dari tadi Anda sakit kok saya perhatiin. Jadi gini, Jadi mau bilang Kalau Anda itu sehat, tidak tidak menyembah manusia, bro. kalian Dalil dari mana? Izin dulu. Emang Anda nggak menyadari diri Anda sakit? itu Sebentar dulu Bang Adi. Ini Bang Luman Raja Kristen juga loh. Izin dulu, kasih kesempatan Bang Luman Raja, itu silakan. pendapat Anda. Oke. Berarti Ya. saya sudah. Bentar dulu Bang Mulia, kasih kesempatan Pak Luman Raja dulu. Enggak, saya Beliau terima Kristen. kasih ya. Cukup, terima kasih. Sebentar Pak, sebentar dulu Pak. Malah Wah, kabur dia. gimana Pak Lumban Raja? Silakan, apa yang mau ditanggapi Pak Lumban Raja? Iya, tadi pertanyaannya tadi apa pertanyaannya tadi ya? Cuma saya dengar dia bilang simbol. Dari mana simbol itu? Eli lema sabatani kan jelas itu diucapkan di kayu salib. Itu dia, makanya kok ngarang bebas. Saya juga bingung kenapa dijadikan sebagai simbol. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kok jadi dikatakan simbol? Iya. Kenapa ditafsirkan kemana-mana? Ini orang lagi disalib. Ya, kita maklumi aja loh. Ada aja orang berani berhayal. Oke, coba mungkin gini kalau gitu Bang Lumban. Pertahankan dalam iman Anda dalam ranah diskusi bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Berdasarkan dalil. Iya, Tuhan itu kan Tuhan itu adalah kepenguasaannya dan kepemilikannya, bukan sebagai kodratnya. Kodratnya ialah manusia dan ilahi Yesus itu. Loh, sebagai kekuasaannya, wilayahnya yang dia miliki, ketika Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, katakanlah nih, memiliki kekuasaannya untuk Bani Israel, maka Anda di situ katakan sebagai Tuhan gitu ya. Bukan. Lah bagaimana ada penguasa yang lain satu negara besarnya seperti negara Indonesia?
seorang presiden. Arti Tuhan itu jabatan, artinya posisinya sebagai jabatan. Iya, bukan artinya Tuhan, bukan sebagai kontraknya. Yang menjabat sebagai Tuhan itu Yesus menurut Anda. Artinya seberapa luas jabatan Yesus, Pak? Iya, di sorga dan di bumi. Di bumi untuk Israel aja dia nggak lulus, Pak. Kenapa? Dasarnya dari mana? Ya buktinya dia katanya Tuhan, nggak ada tuh sampai sekarang. Waktu itu dia dikejar sampai disalib. Sekarang sampai detik ini di bawah 2% orang Kristen di sana. Iya, di kan mana dia kekuasaannya? Dia tidak menggunakan kekuasaannya, dia kan menyerahkan dirinya untuk dibunuh, untuk disalib. Iya, artinya tidak ada kekuasaannya di sana, Pak. Bukan tidak ada. Tidak diaplikasikan. Kan dia bilang, saya datang bukan untuk melayani, tapi saya datang untuk menyerahkan nyawaku untuk tebusan bagi banyak orang. Misinya kan untuk kematiannya itu, supaya dia dibangkitkan. Jadi bukan berarti dia tidak Tuhan, bukan tidak penguasa. Karena dikatakan dia berkenosis, dia mengosongkan diri, dalam arti dia tidak mengaplikasikan ketuhanannya, kekuasaannya pada saat misinya dalam penyalipan itu. Maksudnya mengosongkan diri ketuhanannya. Mengosongkan dirinya. Jadi ayatnya begini. Nah, iya. Walaupun dalam rupa dia menganggap manusia dengan Allah itu sebagai milik harus dipertahankan, tetapi ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, baik. Kalau sudah mengosongkan dirinya, yang kosong itu apa, Pak? Ketuhanannya? Mendiamkan, bukan mengosong, bukan membuang. Kenosis itu kalau artinya gini, Bapak kan bawa Filipi 2 yang barusan diucapkan kan? Filipi 2 nomor 6, seingatku di situ ada. Iya kan? Filipi 2 nomor 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di sini dia mengosongkan diri keteosannya, betul nggak? Arti mengosongkan itu dalam teks aslinya itu adalah kenosis, artinya tidak mengaplikasikan. Jadi artinya tidak menunjukkan dia sebagai yang setara dengan Allah. Dia mengambil rupa seorang hamba. Bukan berarti membuang, tapi tidak menggunakannya, begitu kira-kira, bro. Jadi mengosongkan dirinya ini mau dikoreksi? Bukan dikoreksi, tapi terjemahannya dalam teks Indonesia mengosongkan diri, tapi pengertiannya adalah kenosis itu tidak mengaplikasikan, not applicable. Oke. Nah, menurut Anda di sini ya, ketika memahaminya mengosongkan diri, ketuhanannya tetap ada kan gitu? Ya. Nah, ya, dan dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini siapa, Pak? Ya,